Baik, selamat pagi. Saya John Subagio di sini dengan NIM 0606 0122100001. Hari ini saya akan melakukan keterampilan medis yaitu transfer pasien. Dan di sini yang pertama kali saya lakukan yaitu memperkenalkan diri dan memberikan salam, kemudian melakukan primary survey terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data terkini dari pasien. Kemudian setelah itu saya akan menghubungi ambulan atau fasilitas kesehatan terdekat untuk meminta pertolongan, dan kemudian apabila pasien sadar, saya akan memberikan penjelasan apa yang akan saya lakukan dan meminta kooperasi serta persetujuan dari pasien bagi informed consent. Baik, jadi metode pertama yang akan saya lakukan adalah metode transport darurat 1, penolong tanpa alat dengan kondisi pasien sadar. Untuk metode yang pertama yaitu human crutch, metode ini digunakan untuk pasien yang sadar dan masih dapat berjalan. Lingkarkanlah lengan pasien di belakang tengkuk, kemudian pegang erat pergelangan tangan tersebut dengan satu tangan dan tangan lain pada sisi lain badan pasien. Posisikan sisi luka pada yang terdekat dengan pasien. Berikutnya adalah pick up back carry. Letakkan kedua lutut di lantai dan punggung menghadap pasien. Mintalah penderita untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan melewati leher penolong. Gunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul tangan sebelahnya. Rentangkan tangan Anda ke belakang, raih bagian belakang lutut pasien, kemudian peganglah pergelangan tangan pasien pada posisi pasien supaya pasien tidak mudah terjatuh dari punggung Anda. Lakukan hal yang sama dengan tangan pada sisi yang lain, dan saat hendak berdiri, gunakan kekuatan otot tungkai dan berhati-hatilah agar tidak terjatuh. Berikutnya adalah arm lift, yaitu modifikasi dari pick up back carry. Bila pasien relatif besar dan tidak dapat menjangkau lengan pasien dari belakang, peganglah kedua pergelangan tangan pasien dan usahakan kedua tungkai pasien lurus ke bawah. Berikutnya untuk fireman lift, metode ini digunakan untuk membawa pasien dalam jarak jauh dan berat pasien cukup ringan. Mintalah pasien untuk berdiri atau duduk, berdirilah dengan posisi menyamping membuat huruf T dengan pasien, lalu pegang satu pergelangan tangan pasien dan satu tangan meraih belakang lutut pasien. Posisikan punggung atas penolong pada bagian tengah tubuh pasien. Kemudian terakhir cradle, metode ini disarankan untuk pasien berbadan kecil saja. Berlututlah di belakang pasien, letakkan satu tangan penolong merangkul belakang punggung pasien sedikit di atas pinggang, kemudian letakkan lengan yang lain di bawah paha pasien tepat perlipatan lutut. Berdirilah perlahan bersamaan dengan mengangkat pasien. Kemudian berikutnya, saya akan lakukan metode transportasi darurat 1, orang penolong tanpa alat, pasien tidak sadar, tanpa cedera pundak, kepala, leher, tulang belakang. Kemudian berikutnya adalah drag method. Metode ini digunakan bila pasien tidak dapat berjalan atau tidak sadar dan memiliki berat sama atau lebih besar dari penolong. Jongkoklah di belakang pasien, bantu pasien untuk setengah duduk, kemudian susupkan kedua lengan penolong di bawah aksila dan gapailah salah satu lengan pasien secara hati-hati. Kemudian tarik tubuh pasien ke belakang sembari penolong berjalan jongkok ke belakang. Bila pasien memakai jaket, bukalah semua kancingnya, balik bagian belakang, tarik dengan hati-hati ke belakang menggunakan metode clothes drag. Kemudian silangkan kedua tungkai pasien untuk mencegah cedera. Berikutnya untuk fire factor crawl, metode ini digunakan untuk memindahkan pasien dari tempat gawat darurat di mana terdapat bahaya api atau asap. Kepala penolong dan pasien di bawah, di mana udara terbersih dan dingin berada. Kemudian ikatkan kedua pergelangan tangan dan kaki pasien dengan pembalut pita, kemudian kalungkan lengan penderita pada leher penolong. Kemudian terakhir yaitu backward drag. Metode ini sama dengan metode drag method dengan posisi penolong berdiri. Penolong memegang kedua pergelangan tangan pasien dan posisi ini berguna untuk menuruni anak tangga. Berikutnya, saya akan lakukan metode transportasi darurat 2, orang penolong tanpa alat, pasien tidak ada cedera kepala, leher, atau tulang belakang. Kemudian untuk metode berikutnya yaitu fore and aft carry. Penolong pertama jongkok di belakang pasien, kemudian membantu pasien untuk setengah duduk, kemudian menyilangkan kedua lengan di depan dada. Penolong 2 di bagian kaki pasien menyilangkan kedua tungkai pasien. Lalu penolong 1 menyusupkan kedua lengan penolong di bawah aksila pasien, menggenggam pergelangan tangan pasien, dan penolong 2 melingkarkan satu tangan di bawah lutut pasien dan satu tangan di bawah pergelangan kaki pasien. Dan penolong 1 memberi aba-aba untuk berdiri dan mulai bergerak maju. Untuk double human crutch, penolong yang terkuat pada sisi pasien yang sakit, kemudian kedua penolong melingkarkan tangan pasien pada belakang tengkuk, kemudian pegang pergelangan tangan pasien, sembari tangan lain memegang sisi jauh dari tubuh pasien. Kemudian salah seorang penolong menjadi komando untuk bergerak.
Berikutnya adalah two-handed sit. Kaitkan kedua lengan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan, kemudian jongkoklah dengan satu kaki di depan. Mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong, kemudian salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Untuk three-handed sit, kaitkan 3 pergelangan tangan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan, kemudian jongkoklah dengan satu kaki di depan, minta pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong, kemudian tangan penolong lain untuk menopang tungkai penderita yang cedera. Berikutnya, salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Dan kemudian yang terakhir saya akan lakukan metode transportasi darurat dengan alat. Kemudian, metode transportasi dengan kursi, pertama bantulah pasien untuk duduk di atas kursi, kemudian satu orang penolong berdiri di belakang kursi. Penolong kedua jongkok di depan kursi dengan punggung menghadap penderita, kemudian penolong pertama memberi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Untuk transport dengan tandu, siapkan pengangkat pada keempat sudut. Kemudian, bila hanya terdapat 3 pengangkat, maka 2 pengangkat pada bagian kepala dan 1 pada bagian kaki. Tutup pasien dengan selimut tanpa menutup kepala sebelum transport. Masing-masing pengangkat jongkok, satu lutut terangkat pada bagian dekat dengan pasien dan menggapai masing-masing pergelangan dengan kokoh. Berdiri bersamaan dengan komando dari salah satu pengangkat bagian kepala. Saat berjalan, kaki terlebih dahulu di depan, kepala di belakang. Kemudian berikutnya untuk transport dengan scope stretcher, pasanglah collar brace dan bantal pasir atau fiksasi kelapa, leher, dan spinal pasien. Kemudian pusatkan kedua sayap usungan dengan membuka kuncinya di bagian ujung atas dan bawah. Dekatkan masing-masing sayap di sisi kiri dan kanan pasien dengan arah pengunci di atas, di kepala pengunci di bawah di kaki. Kemudian geser hati-hati kedua sayap usungan tersebut makin mendekat menyusup punggung pasien dengan alas pasien. Setelah posisi tepat, dekatkan pengunci atas dan bawah, kunci dengan tepat, kemudian angkat pasien dengan 3-4 orang dengan satu komando dan hati-hati. Baik, sekian video Tramed pada hari ini. Terima kasih.